Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Fitria Anggraini dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mandi wajib dan sholat. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mandi wajib dan sholat. Yang pertama yaitu mandi wajib. 1. Pengertian mandi wajib. Mandi besar, mandi junub, atau mandi wajib adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih atau air mutlak yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuan mandi wajib adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah salat. 2. Sebab alasan seseorang harus mandi wajib, mandi besar, atau mandi junub. A. Mengeluarkan air mani, baik disengaja maupun tidak disengaja. B. Melakukan hubungan seks, hubungan intim, atau bersetubuh bagi pasangan suami istri. C. Selesai haid atau menstruasi. D. Melahirkan atau wiladah dan pasca melahirkan atau nifas. E. Meninggal dunia yang bukan mati syahid. Bagi mereka yang masuk dalam kategori di atas, maka mereka berarti telah mendapat hadas besar dengan najis yang harus dibersihkan. Jika tidak segera disucikan dengan mandi wajib, maka banyak ibadah orang tersebut yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun tata cara mandi wajib. 3. Tata cara mandi wajib, mandi besar, mandi junub, atau janabat. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan selama mandi, karena wajib untuk dilakukan. 1. Membaca niat. Nawaitu ghusla li rafa'il hadasil akbari faradhan lillahi ta'ala, yang artinya, aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. 2. Membilas atau membasuh seluruh badan dengan air atau air mutlak yang mensucikan dari ujung kaki ke ujung rambut secara merata. 3. Hilangkan najisnya bila ada. Najis ini seperti darah atau kotoran-kotoran yang bersifat najis yang menempel pada tubuh. 4. Adalah sunat mandi wajib, mandi junub, atau mandi besar. Berikut ini adalah hal-hal yang boleh saja dilakukan atau tidak wajib hukum Islamnya. 1. Sebelum mandi membaca basmalah. 2. Membersihkan najis terlebih dahulu. 3. Membasuh badan sebanyak 3 kali. 4. Melakukan wudhu atau wudhu sebelum mandi wajib. 5. Mandi menghadap kiblat. 6. Mendahulukan badan sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. 7. Membaca doa setelah wudhu atau wudhu. 8. Dilakukan sekaligus selesai saat itu juga atau disebut dengan mu'ad. Kemudian, saya akan menjelaskan materi tentang salat. Pertama-tama, apa itu salat? Pasti sudah pada tahu dong. Ya, salat pengucapan bahasa Indonesia, salat bahasa Arab as-shalah, bahasa Arab as-sholawat, bentuk tidak baku, Salat merujuk kepada ibadah pemeluk agama Islam. Menurut syariat Islam, praktik salat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawantah perintah Allah. Umat muslim diperintahkan untuk mendirikan salat karena menurut surah Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bunyi dari ayat tersebut inilah artinya. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan menjalankan salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Surah Al-Ankabut ayat 29 dan 45. 1. A. Pengertian salat. Asal makna salat menurut bahasa Arab ialah doa, tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Seperti firman Allah,
Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Apakah kalian tahu syarat wajib dan sah sholat? Mari kita bahas. B. Syarat wajib dan sah sholat. B. Syarat-syarat wajib sholat. 1. Islam, orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat. Berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam, karena meskipun dikerjakannya tetap tidak sah. 2. Suci dari haid atau kotoran dan nifas. 3. Berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk sholat. Contohnya, orang yang mengalami gangguan jiwa, maka mereka tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat. 4. Baligh atau dewasa. Contohnya, haid bagi wanita, maka bagi wanita yang telah mencapai haid atau usia baligh, dia sudah diwajibkan untuk menjalani ibadah sholat. 5. Telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. C. Syarat sah sholat. 1. Mengetahui masuknya waktu sholat. Biasanya, waktu sholat ini ditandai dengan azan. 2. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. 3. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 4. Menutup aurat. Ini wajib ya teman-teman bagi kita para wanita atau kaum hawa. 5. Menghadap kiblat. Tentu saja, yang namanya sholat harus menghadap kiblat. Macam-macam sholat. Di sini saya akan menjelaskan dua macam sholat, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardu meliputi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat fardu ini sholat yang wajib dilakukan setiap hari ya teman-teman. B. Sholat sunnah. 1. Arti sholat sunnah. Sholat sunnah atau nawafil ialah sholat sunnah yang di luar daripada sholat yang difardukan. Sholat ini dikerjakan oleh Nabi Muhammad untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengharapkan tambahan pahala. Yang kedua, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Seluruh dari sholat rawatib ini 22 rakaat. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh tidak ada sunat ba'diyah. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat, 4 rakaat sebelum sholat asar, sesudah sholat asar tidak ada sunat ba'diyah ya teman-teman. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, dan 2 rakaat lagi sesudah sholat isya. Salat-salat tersebut yang dikerjakan sebelum sholat fardu dinamakan qobliyah dan sesudahnya disebut ba'diyah. Semoga kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan. Sunnah sholat. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan i'tidal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Membaca a'udzubillah sebelum membaca bismillah. Takmin atau membaca amin. Membaca surat lain setelah membaca Al-Fatihah. Takbir intiqal. Bertakbir ketika hendak ruku dan sujud. Membaca tasbih 3 kali dalam ruku dan sujud. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Menggenggam jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dalam bertasyahud, dan mengembangkan jari-jari tangan kiri. Duduk iftirashi dalam semua duduk. Duduk tawaruk pada saat duduk terakhir, lalu melakukan salam kedua. Sunnah salat juga memiliki rukun, yaitu 1. Niat. Yang kedua, berdiri bagi orang yang kuasa. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Rukuk serta tu'maninah. 7. Sujud 2 kali secara tu'maninah.
8. Duduk antara dua sujud dengan tu'maninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. 12. Membaca salam. 13. Tertib atau melakukan rukun secara waktu sholat fardu. 1. Sholat isya. Waktunya mulai dari terbenam syafaq merah atau sehabis waktu maghrib sampai terbit fajar kedau. 2. Sholat subuh. Waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari. 3. Sholat zuhur. Awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya, selain dari bayang-bayang yang ketika mata menonggak atau tepat di atas ubun-ubun. 4. Sholat asar. Waktunya mulai dari habisnya waktu zuhur. Bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayang yang ketika matahari sedang menonggak sampai terbenam matahari. 5. Sholat maghrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq atau teja merah, maupun waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk sholat, yaitu 1. Sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, sesudah sholat asar sampai terbenam matahari. 3. Tatkala istiwa atau tengah hari selain hari Jumat. 4. Tatkala terbit matahari sampai matahari setinggi tombak. Dan yang terakhir adalah tatkala matahari hampir terbenam sampai terbenamnya. Dan ada hikmah dalam menjalankan sholat, yaitu A. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. B. Memberikan ketenangan dalam diri, lahir dan batin. C. Mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan E. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mulai sekarang jangan suka meninggalkan sholat ya teman-teman. Yang terakhir adalah I. Hukum meninggalkan sholat. Bila yang meninggalkan sholat tersebut tidak meyakini kewajiban sholat, maka ulama sepakat bahwa orang tersebut kafir menurut nas atau dalil yang ada dan ijma'. Namun bila meninggalkannya karena malas, maka ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka orang itu kafir menurut kesepakatan kaum berita tentang wajibnya sholat padanya dalam masa tersebut. Bila ia meninggalkan sholat karena malas-malasan, sementara ia meyakini akan kewajibannya sebagaimana keadaan kebanyakan manusia. Mereka tidak mengerjakan sholat karena malas, padahal tahu hukum sholat tersebut, maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jika kalian malas dalam menjalankan sholat, tentu saja itu hukumnya dosa. Jadi, mulai sekarang jangan suka meninggalkan sholat ya teman-teman. Ibadah adalah kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan muslimat. Penjelasan saya tentang materi mandi wajib dan sholat. Mulai sekarang, jangan malas-malasan untuk sholat ya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.